untuk di malam hari ini dan juga untuk dari flight path-nya dari arah mansion menuju ke arah bagian sekitaran Pulau SMP tapi di atasnya sedikit. Ya, ini bisa dibilang kali ini arah pesawatnya cukup fair, Mm-mm. tapi PR bagi tim-tim yang turun di bagian Kirkopol. Karena untuk flightnya agak lama dan jaraknya cukup jauh. Tapi buat tim-tim itu di Yesnaya, Lipovka, Prison, Shelter, Farm, Milta, cukup enak lah kali ini dengan arah pesawat yang bisa dibilang 60-40. Iya ya betul banget, dan juga kalau kita bisa lihat juga pergerakan dari Alpha 7 juga udah cukup cepat seperti biasa. Kalau misalkan circle mereka pelit untuk mengarah ke arah bagian Georgiopol di arah bagian utaranya, mereka akan memilih untuk landing di arah bagian Lipovka, dan ternyata strategi tersebut mereka pergunakan untuk di game kita yang terakhir pada malam hari ini, di game yang ke-6. Yap, dan kita bakal juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai turun. Tidak ada yang tampaknya fight, meskipun di daerah Mansion juga Lipovka ada dua tim yang cukup berdekatan tapi ada jarak di antara mereka. Yes betul, masih ada gap antara tim lain dan juga tim lainnya berusaha untuk mendapatkan lagi posisi yang terbaik untuk di game kita yang terakhir pada malam hari ini, dan juga terpantau dari arah tim FB. Seperti biasa mereka turun ke arah bagian Farm dan juga Milta, dan sementara itu Pulau SMB akan diisi lagi oleh Navi yang seperti biasa pelit ke arah bagian utara. Mereka punya alternatif zone-nya juga, dan circle-nya kembali lagi mengarah ke arah bagian kiri dari Erangel itu sendiri. Yap, dan sekarang kita bakal masuki di game kita yang ke-6. Di mana dari DWG, Vorival sempat saling melihat di awal-awal, tapi DWG juga Vorival tampaknya bermain lebih aman di awal permainan kali ini. Circle pun tadi terpantau menuju ke area Gatka dan juga sekitarnya, yang berarti kita bakal melihat beberapa tim mungkin akan rotasi mengambil pinggiran dari Erangel, pinggiran kiri. Yes betul, dan kalau misalkan kita mention ke arah bagian Gatka itu hanya akan diisi oleh tim Nova, berarti dari arah S2G dari awal game pertandingan itu mereka mengalah untuk mengisi ke arah bagian Veripir yang juga ternyata kosong. Dan kali ini untuk kalian jangan lupa nih untuk bisa mendapatkan Scar L skin yang benar-benar luar biasa banget, dan ini only ada di PMGC Premium Crate dan periode terbatas dari tanggal 17 Januari sampai dengan 11 Februari. Yes, jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan skin yang ada nilai historisnya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa bahwa sekarang di eSports Center in-game ada event juga, itu PMGC League Player Card, dimana kalian bisa ngebangun fantasi tim kalian. Yes betul, bisa kalian koleksiin, itu ada card dari masing-masing player yang bertanding tentunya di PMGC. Dan kita bisa lihat juga di arah bagian Pochinki ini masih cukup nyaman juga ditempatin oleh tim Nikma Galaxy. Seperti biasa nggak ada contender sama sekali, dan sejauh ini di arah bagian elimination phase-nya tenang banget kak. Belum ada player ter-take down, dan juga untuk kalian, Kara sudah berhasil bisa menyentuh di angka 1 juta viewers. Kalian juga bisa mendapatkan nih 50 OnePlus produk untuk orang-orang yang beruntung pastinya. Nah itu buat teman-teman, selalu pantau live chatnya dan pasti juga selalu pantau untuk di live stream, karena bentar lagi ada 50 produk dari OnePlus yang akan dibagi-bagikan kepada teman semua yang sudah setia menonton streaming kali ini. Yes betul, dan juga makanya walaupun udah terpenuhi 1 juta viewers, kalian juga jangan lupa untuk tetap meramaikan di arah bagian live chat, karena masih ada 50 total unit smartphone dari OnePlus yang bisa kalian perebutkan. Tapi saat ini kita juga bisa lihat selain ada OnePlus juga ada banyak banget 1.200 token yang bisa kalian dapatkan Kak Flo. Iya, ini jangan sampai kalian kelewatan, karena ini udah usaha bersama-sama nih teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Ini 1 million global live watching. Yes, betul banget, dan juga benar-benar luar biasa banget hadiah yang diberikan di PMGC 2021 kali ini. Dan kalau misalkan kita fokus kembali ke arah bagian Gatka juga masih cukup nyaman split yang dilakukan oleh Nova. Mereka mengisi ke arah bagian scrappingan Gatka, masih jauh dari kontender lainnya dan masih tenang banget di menit yang ketiga kali ini. Dan kita bakal ngintip juga ke arah tim yang sedang melakukan scrapping di arah rumah 12, ada tim S2G yang kali ini cukup aman, cukup nyaman, dan tidak ada gangguan dari arah-arah lain. Dari KLC dan kawan-kawan cukup enak lah rutin-rutin di awal-awal kali ini. Game terakhir tampaknya cukup damai ya. Iya, damai. Tidak ada yang gue lihat fight-fight yang terjadi, tembakan pun gak terdengar, bahkan gue belum lihat ada knock yang dihasilkan dari tim Belum. manapun. Sama sekali dari elimination phase juga masih sepi banget, belum ada nongol satu player pun yang berhasil bisa di take down oleh tim-tim yang masih bertanding dan masih komplit tentunya dengan 16 tim. Berarti tadi dari arah S2G mereka nge-splitnya cukup jauh juga, ada mengambil ke arah bagian Veripir dan juga tiba-tiba sudah mulai ada mengisi juga di arah bagian rumah 12-nya. Yap, ini dari tim DWG bermain dengan cukup cepat seperti tempo biasanya mereka. Di menit 4.30 sudah bergerak, dan sekarang mereka melewati pinggiran dari Pochinki, masuk ke tengah-tengah lapangan Gatka, coba mengambil tempat atau posisi yang sesenter mungkin.
Yes, betul. Dan juga dari arah Alpha Seven juga mereka sudah mulai bergerak. Dari arah bagian Lipovka juga sudah mulai mengitari lagi ke arah bagian pinggir-pinggir untuk mereka bisa masuk lagi. Seperti biasa, dari Alpha Seven mereka berotasi selalu lewat area utaranya, Kak Flo. Ya, mereka muter jauh ya, muter Mm-mm. jauh banget dan ini mungkin satu pola yang kalau sampai kebaca oleh tim lain bisa berbahaya juga. Iya, karena dari di liganya, di grand final dari di USA juga, Alpha Seven selalu rotasi mengarah ke bagian utara, entah mereka turun di arah bagian Lipovka maupun mereka turun di drop zone mereka di George Purple, Zarki dan juga shooting range-nya. Yap, ini bakal jadi poin penting juga bagi H7 karena mereka kalau sampai kebaca, jembatan dikunci ketika zona sudah mulai terbentuk, itu bakal jadi satu pola yang dapat di-abuse oleh tim-tim lain. Tapi sembari kita melihat tim-tim rotasi, tampaknya dari Navi pun sedikit chill, sudah nyampe kali ini di lokasi checkpoint mereka, tidak terburu-buru bergerak, tapi kendaraan mereka tampaknya terbatas, tidak terlalu banyak nih. Ya betul, nggak banyak kendaraan yang bisa mereka manfaatkan dan kita bisa lihat juga dari arah Digma Galaxy yang juga semakin nyaman lagi ternyata udah mulai keluar juga dari bagian kota besar mereka di Pochinki untuk mereka bisa berotasi lagi sedikit ke arah bagian selatan untuk mendapatkan center dari arah bagian circle yang pertama. Yap, dan circle pertama sudah bergerak, yang berarti kita bentar lagi bakal melihat beberapa tim sudah sampai ke checkpoint, mungkin saling mengumpulkan informasi juga sambil menunggu zona kedua, zona ketiga terbentuk nantinya. Dan A7 sudah muter jarak jauh, sudah sampai ke arah Gergopol, akankah mereka looting lagi atau akankah mereka langsung masuk ke arah zona? Wow, mereka balik lagi ke kandang mereka. Nampaknya pengen mampir sebentar untuk bisa looting-looting tambahan lagi dan juga mengisi kendaraan mereka agar nanti lebih maksimal lagi untuk mereka bisa pergunakan sampai ke late game-nya. Tapi kita bakal lihat kayaknya juga beberapa tim mulai terpantau cukup aman lah rotasi mereka. Kalau kita lihat dari area circle, tidak ada halang-halangan lah dari tim-tim yang melakukan rotasi. Yang berarti mungkin tim-tim yang sudah masuk terlebih dulu ke circle sudah mengambil center setengah-tengah mungkin agar mereka nanti rotasi untuk circle kedua, circle ketiga. Nggak terlalu jauh lah pentalannya. Tapi dengan circle yang masih masuk ke bagian SMB dikit, ini berarti dari tim Infinity nggak perlu terburu-buru untuk langsung bergerak masuk ke arah pulau utama. Ada chance masih untuk mendekati ke arah jembatannya. Betul-betul, mereka masih bisa cukup santai bermain di area bagian jembatan, tapi setelah mereka menyeberangi area jembatan sebelah kiri itu juga mungkin sudah tunggu juga oleh tim Fenerbahce yang juga stay juga di arah bagian jembatan sebelah kiri dan nampaknya dari arah bagian perkotaan Banjir masih ditempati oleh tim Nextru ya. Mereka belum bergerak juga dari bagian dosen mereka tapi dari bagian luar dari Four Rivals. Terpantau juga sudah mulai melakukan rotasi untuk lebih masuk lagi karena banyak banget tim-tim yang mereka fokusnya untuk mengincar ke arah bagian center biar tidak banyak pergerakan ataupun rotasi yang mereka lakukan. Yap, tapi sekarang dari tim Nova, mereka sudah bertemu dengan tim DWG di mana Forest sudah cukup low, hanya mempermodalkan satu pohon sebagai pertahanan dia. Tapi tampaknya dari tim Nova tidak menyadari bahwa Forest sedang ada tepat di depan mereka. Forest akan coba megang bom, akankah dia menemukan targetnya, tampaknya membatalkan lontaran granatnya. Yes, betul. Masih berusaha untuk mempredik lagi posisi pasti dari player tim Nova dan proning juga dilakukan dari seorang Forest berusaha untuk mengokang lagi granat untuk ditujukan ke arah Nova. Tapi King juga berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lagi ke arah tim Dawn Gaming. Tapi untuk saat ini Forest granatnya akhirnya connect ke arah tim Nova dan belum ada follow up sama sekali dari arah tim Dawn Gaming. Dan Forest berjuang sendirian dan akhirnya Fabian to the rescue juga untuk bisa menyelamatkan posisi dari arah seorang Forest. Iya, dari kedua tim ini bakal saling tarik ulur kali menghindari fight yang terlalu frontal. Dimana dari para boy menggunakan high ground advantage untuk bertahan di bagian atas gunungnya dan coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Juni tampaknya masuk ke perangkap dari tim Nova, dimana Jimmy pun sudah ngeflank ke arah kiri jauh. Yes, betul. Dan juga pastinya fight masih terus terjadi tapi kita bergeser juga ke arah POV tim Godlike juga dan kembali fokus lagi di mana Fabian juga akan menjadi sasaran empuk dari arah seorang Paraboy dan itu dia. Lihat last hitnya didapatkan knockdownnya ke arah tim Dawn Gaming. Dan sayang banget dari Fabian tadi naik ke atas kendaraannya. Kalau dia ngepron aja, nggak naik kendaraan, itu bakal aman. Dan para boy kembali menemukan targetnya. Dan tampaknya dari Nova memiliki keunggulan jumlah anggota langsung nge-push ke arah DWG yang sekarang harus terpaksa mundur dengan keadaan yang benar-benar bonyok. Wow, padahal tadi opening knock-nya didapatkan oleh Dawn Gaming, cuman mungkin follow up yang terlambat yang mengakibatkan Nova berhasil bisa membalikan posisinya dan menjadi keunggulan atas tim Dawn Gaming, Kak Flo. Iya, kita bakal pindah kali ini ke arah selatan dari mapnya. Di mana Infinity bakal masuk ke area pom bensin dan mendekat ke arah lawan-lawan sekitar perbukitan Ferry Pier. Sedangkan dari rival bakal ada di area Gatka dan cukup berdekatan dengan tim Godlike yang sudah bersiap di pinggir-pinggir Gatkanya. Yes, betul. Varevals bergerak dari bagian Rozok dan udah mulai touchdown juga mengarah ke bagian Gatka dan kita bisa lihat replaynya juga dimana dari seorang Neo yang berhasil bisa mendapatkan knockdownnya tadi ke arah tim Varevals dan terpantau juga dari Nuzi. Headshot dengan menggunakan karnya berhasil bisa mendapatkan korban tambahan sama halnya dengan Forest dan akhirnya fight juga sudah mulai pecah bahkan Godlike
semakin pede lagi untuk bisa nge-push langsung ke arah bagian dalam compound dari arah tim For Rivals kali ini. Yap, dan sekarang dari Godlike bakal langsung nempel ke arah Gatka. Dan coba untuk membatasi pergerakan dari tim For Rivals yang sekarang kondisi cukup bonyok kali ini ya. Dan di lain sisi kita bakal lihat spray down dari Jonathan langsung menumbangkan player dari For Rivals. Dan sekarang tinggal menyisakan satu member itu Rich di sisi belakang dari Gatka untuk bertahan seorang diri. Ya, betul tadi Apple yang tidak bisa menahan kejutan dari arah seorang Jojo dan bahkan 4 player dari Godlike semakin berani lagi untuk bisa mendapatkan player terakhir nampaknya dari tim For Rivals. Red pun akan langsung diburu oleh 4 player sekaligus dari arah Godlike dan masih bersembunyi di arah bagian lantai 2 di arah bagian balkonnya, tapi Jojo juga udah mulai masuk juga, tidak sabar lagi untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim For Rivals dan Free Fire juga dilakukan dan kali ini dari Jojo untuk melakukan ke arah bagian lantai 2 dan Red di kampung dan akhirnya Clutch Cut lah yang berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim For Rivals. Iya, dan kita bakal pindah kali ini ke arah The Infinity yang kali ini bakal berdekatan dengan tim Fenerbahce yang sekarang tarik mundur dan menghindari fight dengan tim Infinity, tapi di belakang Infinity sudah tim S2G, Silas Peo yang sudah bersiap untuk langsung menangkap target yang dia incar. Infinity tanpa informasi, tampaknya mereka bergerak dengan cukup terbuka dan dia spray down dari seorang Silas. Belum menemukan targetnya, tidak bisa menumbangkan seorang Mela yang kali ini bakal langsung terobos saja menghindari peluru panas dari tim S2G. Sayang sekali, Silas miss golden opportunity dia. Wow, dan Mela tadi juga berusaha untuk scouting orang, ternyata dihadang juga pergerakannya oleh tim S2G, tapi nampaknya dari Fenerbahce lah yang melihat juga pergerakan dari arah tim-tim lain dari arah tim S2G dan Navi Tixi udah mulai touchdown, sebelum turun juga udah mulai dilantarkan peluru panas dari seorang Mela, granat di kokang, berusaha untuk mendapatkan lagi knockdownnya karena tim Navi dan Tixi pun ditargetkan oleh Mela, tapi granatnya masih miss the moment ke arah tim Navi. Iya, tapi sekarang dari seorang Mela tampak terkunci dan bahkan tertumbangkan oleh Navi, di mana dari Kitsune berhasil menemukan seorang Mela yang langsung tersungkur di balik baginya. Navi menguasai pinggiran dari jembatan, kali ini bakal langsung mengirim Matic menuju ke arah posisi dari seorang Mela, membatasi kembali pergerakan dari tim Infinity dengan hanya menyisakan 2 member mereka. Just battle, dan kali ini dari Navi tidak harus kehilangan satu player pun karena nampaknya dari arah Infinity lah yang berhasil bisa dipukul mundur posisinya oleh tim Navi, tapi Matic pun masih berusaha untuk mencari informasi, bahkan langsung didatangi juga posisi pertahanan dari arah tim Infinity, tapi untungnya Logan masih bisa mengamankan vehicle-nya di area bagian belakang pergudangan dan bisa lepas dari cegatan seorang Matic, tapi Matic lihat sudah dilakukan, tapi Logan berhasil bisa survive dari buruan tim Navi. Iya, tapi kita bakal lihat dari Navi juga, kan ini bakal langsung kembali menyatukan posisi mereka, menguasai pinggir-pinggiran dari zona juga, dan memasuki zona ketiga. Tentu ini adalah zona yang penting untuk rotasi, apalagi menguasai tempat-tempat yang sekiranya nyaman. Navi ada di pinggiran zona, tempat yang sering kita lihat Navi kuasai juga. Mungkin mereka juga dengan zona seperti ini, tidak akan terburu-buru untuk maju dan nge-push. Yes, betul, dan nampaknya juga di arah bagian gorong-gorong juga terjadi pertemuan antara tim Secret dan juga Dewi, di mana Forest juga sudah mulai bangkit berusaha untuk mendapatkan beberapa prediction tadi ke arah tim Secret, tapi Jumper nampaknya masih bisa bersembunyi, tapi Koken Granat akan coba dimainkan dan di cancel juga, nampaknya seorang Jumper mengganti dengan UMP-nya berusaha untuk mendapatkan, tapi ada backup juga, Kid sudah mulai datang dan bahkan lihat Fredo juga nge-backup posisi dari arah seorang Jumper, 1 lawan 3 kali ini posisinya. Tapi lihat dari sana Forest tampaknya sudah keluar dari area gorong-gorong dan selamat dari jeratan tim Secret kali ini, dan Forest bakal bertahan di balik beberapa obstacle yang tidak terpantau oleh tim Secret. Forest berharap dia dilupakan, berharap dia tidak terlihat, tapi tampaknya dari tim Secret kurang lebih tahu posisi dari seorang Forest di mana. Wah betul, tapi lihat nampaknya dari Forest juga benar-benar tenang betul walaupun diburu oleh 3 player dan itu tidak bertemu, dan nampaknya Fredo berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Damwon Gaming dari seorang Forest. Iya, tapi di lain sisi dari tim Navi tampaknya bakal bertemu dengan tim STE juga. Action langsung dipulangkan ke arah lobby. STE tinggal menyisakan 3 member mereka, Pika, Skry, dan juga ada Top yang masih bertahan. Yes, betul, dan juga nampaknya dari arah tim Navi juga sudah mulai melihat nih ke arah bagian compound di pergudangan yang ternyata juga sudah diisi oleh tim Stalwart yang masih cukup nyaman juga, dan kita masih belum tahu dari Stalwart akankah dia aware karena bagian high ground dijaga angle-nya oleh Meku seorang diri kali ini. Yap, dari seorang Meku bakal bertahan di bagian high ground, menahan dan membatasi pergerakan dan ruang gerak dari tim STE. Tapi sementara itu bakal juga ada beberapa statistik yang muncul di bagian bawah, di mana ada Ellipse Proportion dan juga Ellipse diperoleh dari berbagai tim. Ada NRX, NGX, STE, dan juga Infinity. Wow, ini berarti top 4 tim dengan elimination terbanyak dan masing-masing juga ada kontribusinya per tim dan juga per player, dan nampaknya dari arah Godlike juga sedikit kesulitan
selatan. Dimana dari arah Ziga juga hampir ter-takedown angle-nya, tapi Taushellah yang terlebih dahulu di-takedown dari arah angle tim Godlike. Yap, tapi dari 33Z kali ini bakal bertahan hanya berdua dengan seorang Yu Yang, di mana dari tim Godlike terus mengejar mereka dan coba melakukan setup terhadap posisi ataupun compound yang dijaga oleh tim 628. Tapi di atas mereka juga ada seorang Carilio dari tim A7 yang sudah bersiap untuk melakukan third party terhadap Godlike. Betul-betul, mereka berusaha untuk nge-split ke arah bagian yang berbeda, berusaha untuk melebarkan lagi sayap penjagaan dari tim Alpha Seven, tapi nampaknya lihat dari Sanzi berusaha untuk escape, tapi lihat ada flank juga yang dibangun oleh seorang Ziga dan akan bertemu nampaknya dengan seorang Yu yang granat dikokang dari ke arah dua player yang berbeda, dan itu dia granat siapa yang lebih connect, tapi follow up juga udah berdatangan dan Yu yang granatnya justru malah menumbangkan dirinya sendiri. Bahkan lihat Godlike, granat yang dipegang timnya sendiri malah menumbangkan dua player dari timnya Godlike. Menjadi sebuah ketidakuntungan malah dan menjadi sebuah keberuntungan nampaknya untuk tim 628. Iya, dan sekarang dengan zona yang mental ke bagian utara masuk ke arah open field dan juga beberapa perbukitan, tentu tim-tim di bagian selatan termasuk Navi, STE dan juga NGX harus kembali rotasi menuju ke arah zonanya. Pinggir zona ini bakal jadi posisi yang cukup sulit karena open field, tapi tengah-tengah zona terlalu rame karena itu perbukitan. Betul-betul, dan ngomong perbukitan dari arah Alpha Seven juga sudah mulai turun ke arah bagian perbukitan lebih bawah lagi, dan di arah bagian open yang benar-benar open banget S2G juga berhasil bisa men-take down ke arah bagian smoke yang di-pop out dari Fenerbahce, bahkan akan segera melakukan commit push nampaknya oleh seorang Kalsi, tapi nampaknya sedikit ragu-ragu pergerakan dari arah tim S2G. Tapi lihat dari seorang Silas bakal langsung melakukan spray down juga menuju ke arah smoke, tapi belum menemukan targetnya. Fenerbahce tidak banyak ruang gerak mereka di tengah-tengah open field, di tengah-tengah asap yang membatasi vision mereka juga tentunya. Di atas mereka sudah ada tim NGX yang siap untuk berperang. Betul, dan kalau misalkan kita lihat dari klasemen sekarang dari S2 juga masih perlu banget untuk mereka bisa step up lagi. Karena untuk game hari ini juga udah mulai akan berakhir, misalkan 2 hari ke depan harus bisa dimaksimalkan oleh ke-16 tim yang juga masih terperangkap di posisi bawah. Dan kali ini ada Shake kecil yang bisa dimainkan oleh seorang Skry yang merupakan support dari arah tim Stalwart. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Timber kali ini bakal tertumbangkan juga oleh 33Z, di mana memasuki zona keempat kita bakal melihat ada 14 tim tersisa dengan 46 player yang masih live. Cukup banyak player yang udah kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi STE menyadari bahwa ini chance mereka untuk maju ke depan dengan 2 player menerobos dan coba nge-push tim S2G yang masih lengkap dengan 4 player mereka meskipun sudah knock. 2 player knock out, 2 yang tersisa. Sekarang kita bakal lihat dari tim STE atau 628 tidak goyang dengan lengkapnya lawan mereka. Bahkan dari tim S2G tinggal menyisakan 1 player mereka yang aktif, bahkan rata oleh tim 628 yang nge-push hanya dengan 2 player mereka. Wow, kombinasi antara Yu Yang dan juga Sanzi berhasil bisa meratakan satu tim untuk pulang ke bagian lobby, tapi dari segi posisi mereka juga masih belum aman karena terlalu terbuka juga angle-nya dari berbagai sisi. Sementara itu dari Next Ruya juga semakin komit lagi untuk mereka bisa mengamankan ke arah bagian circle lagi, dan nampaknya Nikma Galaxy Hamodi sudah siap siaga untuk bisa melakukan granat untuk bisa mendapatkan knockdown tambahannya lagi ke arah tim-tim yang melintas di area depan mereka. Tapi lihat dari tim Nikma Galaxy, mereka menjaga area mereka dengan sangat baik, menggunakan kombinasi low ground juga high ground di sekitar area mereka untuk nge-defend vision dan juga peluru yang dilontarkan oleh tim-tim lawan. Ini dia dari tim NR, di mana mereka kali ini bakal coba untuk berperang dengan tim Secret yang kali ini ada terbatas di bagian low ground. Frozen kembali menjadi ujung tombak dari timnya, akan coba melontarkan granat ke arah lawannya, tapi dari tim Secret punya 1 player di jarak jauh yang akan membatasi juga vision yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Wow, dan lihat circle-nya semakin terbuka lagi di area yang benar-benar open banget, gak banyak area yang bisa mereka mainkan, gak banyak coveran juga untuk bisa dijadikan tempat perlindungan, dan disinilah utility dan juga vehicle diperlukan untuk bisa menjadikan sebuah barrier dan juga fortingan. Tapi nampaknya Mavioso berhasil bisa mendapatkan last man standing ternyata dari tim Godlike yang harus puas di posisi yang ke-13, tapi Fredo juga terhimpit posisinya karena di arah bagian high ground di lock angle-nya dari seorang Mavioso. Iya, tapi ini dia one by one player-player yang mulai berjatuhan, 12 tim yang tersisa dengan 40 player masih bertahan. NRX, NGX selengkap juga dengan 4 player mereka, tapi zona menutup yang berarti zona baru akan pop up, dan kemanakah zona itu akan muncul, karena ini akan menentukan tempo dari permainan kali ini. Yes, betul, dan semakin mempersempit lagi ruang gerak dari ke-12 tim yang tersisa, dan bahkan ruang gerak dari tim Secret juga dibatasi karena adanya Next Ruya yang semakin on fire lagi. Akan coba didapatkan beberapa predict shot lagi dari seorang Frozen, tapi masih belum mendapatkan hit marknya, tapi getaran justru yang hampir menumbangkan dirinya sendiri, dan kali ini Jumper juga setup smoke untuk bisa memblocking visionnya ke arah bagian Next Ruya. Yap, dan kita bakal lihat dari tim Secret juga lagi coba melakukan revive terhadap seorang Fredo, yang kali ini dari tim Secret harus mikir gimana mereka harus ngelewatin
circle kali ini yang depan mereka. Nextruya menghalangi jalur tercepat mereka. Betul, dan ini satu-satunya jalur yang harus bisa dilalui oleh tim Secret karena benar-benar dihadang banget oleh berbagai tim yang berbeda. Tapi saat ini fokus dari Nova itu ke arah tim Nigma Galaxy. Dan mereka juga saling ngelock angle-nya satu sama lain. Bahkan dari Lord juga sudah mulai ngeflank ke bagian kanan berusaha untuk memposisikan dirinya lagi lebih luas lagi menjangkau area yang tidak dideteksi oleh tim Nova. Tapi lihat dari tim Navi, masih punya 4 player mereka, bakal bertahan kali ini juga. Tapi sekarang kita bakal lihat juga dari tim A7 bakal memberanikan diri maju ke depan, tapi 2 player mereka langsung knock out. Sementara kita bakal lihat dari tim Secret masih bertahan dengan 3 player mereka di balik fortingan, di balik asap. Aishus keluar dari pertahanannya, spray down belum menemukan targetnya, tapi dia pun terkena damage dari sisi kanan. Yes, betul, dan juga nampaknya cukup tenang permainan dari Raishot dan berhasil bisa nge-clear semua player dari arah tim Alpha 7. Dan kali ini top 10 tersisa dengan total 34 player yang masih alive, dan dari arah Nova juga mereka masih komplit dengan 4 player mereka mengisi ke arah bagian bibir circle untuk bisa mengamankan lagi area yang mereka mainkan dan masih sama fokusnya yaitu ke arah tim Nigma Galaxy. Yap, dari tim Nova masih bertahan juga di bagian lower ground dan pelan-pelan mereka mulai mengelilingi pinggir-pinggir zona. Mau nggak mau mereka harus coba untuk perangin dan coba ngambil posisi di pinggir zona, tapi sekarang lihat dari seorang order terus menyisir pinggir zona menggunakan pohon dan juga kendaraan sebagai forting, dan bahkan dari Rauf langsung ter-take down, tapi Paraboy pun terkena trading dari area yang berbeda itu dari tim Navi. Freak pun tertumbangkan menyisakan 2 player dari tim NGX, tapi sementara dari tim Nova harus nge-revive dulu Paraboy yang lagi knock out. Betul-betul, dan kalau misalkan kita lihat di area bagian minimapnya itu area bagian sebelah baratnya bener padat banget, banyak banget tim-tim yang saling berhimpitan berdempetan satu sama lain untuk bisa mengambil area at least masuk ke arah bagian bibir circle-nya. Dan kali ini Order pun akan coba mengokang granat sama halnya dengan Lord, tapi granat belum ada dilontarkan, masih berusaha untuk menahan angle-nya satu sama lain. Bahkan King granatnya lihat menyentuh posisi dari arah tim Nova, dan Order pun ter-take down dari granat seorang Rod yang kali-kali ini connect lagi granatnya. Yap, Lord menjadi last player yang masih aktif bagi tim NGX. Tapi tadi yang merevive dan menyelamatkan timnya. Tapi lihat sekeliling dia, banyak banget tim yang lagi berperang. 9 tim tersisa, 29 player yang masih alive. Tapi dari Nova masih utuh dengan 4 player mereka, tinggal di revive aja. Dari Lord tampaknya coba untuk melakukan spray ke arah lawan through the grass, tapi belum menemukan King yang lagi nge-prone. Tapi ini posisi yang sangat sulit bagi Nova, bagi tim NGX, apalagi bagi Navi yang kali ini juga terjepit di antara 3 tim. Yes, betul, dan kalau kita bandingkan dengan The Xavier dan juga Stalwart itu mereka masih cukup nyaman juga di area mereka, tapi circle-nya membuat nyaman posisi dari arah Furious Gaming dan Lord. Sang Grenade Master yang akhirnya berhasil bisa menyelamatkan lagi posisi dari arah Nigma Galaxy, tapi di bagian lainnya Furious Gaming pun menemukan targetnya ke arah tim Nextruya, dan somehow Stalwart pun puas di posisi yang ke-9 kali ini, Kavlo. Yap, tapi lihat dari seorang Hamodi menemukan targetnya. Lord menekan spray dan juga dengan DP-nya belum menemukan targetnya, tapi dari tim Nova tampaknya nggak bisa bergerak terlalu bebas lagi. Spray demi spray itu selontarkan, tapi dari Nova tidak ada yang tertumbangkan lagi setelah tadi satu player mereka tertumbangkan di awal-awal itu King. Tapi Betul. lihat ada 33Z yang sudah siap untuk melakukan penarikan kaki terhadap player-player yang pengen menuju ke arah zona. Yes, betul, dan juga tadi untungnya angle dari Paraboy itu nggak mengarah ke arah bagian kanan. Kalau misalkan mengarah ke arah bagian kanan bisa pasti melihat pergerakan dari arah last man standing tim 628. Kali ini Nova pun masih memikirkan caranya bagaimana mereka bisa berotasi dengan aman. Akankah mereka menjadi tim pertama yang berotasi atau menjadi tim yang paling terakhir? Tapi nampaknya Nigma Galaxy lah yang terlebih dahulu melakukan rotasi, tapi Jimmy masuk dalam kandang dari arah tim Nigma Galaxy, hampir ter-take down juga, tapi malah justru Rauf yang tertumbangkan dari arah angle tim Nextruya yang join the fight Ya, juga ternyata. itu bait yang luar biasa dari tim Nova, mengganggu vision dari seorang Hamodi dan coba mau trading dengan posisi yang dimiliki Hamodi. Tapi lihat tim ke-8 sudah pulang kali ini dan 7 pun langsung menyusul. Tinggal sisa 6 tim pada game kali ini, dan bahkan Lord dilindas oleh Jimmy dan langsung ditumbangkan menuju ke arah lobby. 5 tim tersisa, 16 yang masih bertahan, NRX, Nova, DX, Fenerbahce, dan juga Furious Gaming. Yes, betul, dan bahkan sekarang udah tersisa top 4-nya di mana Nova juga masih komplit sama halnya dengan Furious Gaming yang sedari tadi diunggulkan dengan area compound mereka dan juga circle mereka. Bahkan Papi Patrol sudah mulai semakin terdepan lagi untuk bisa mendapatkan clean shot-nya ke arah Nova maupun ke arah Fenerbahce. Yap, dan ini bagus banget pergerakan Lagi untuk bisa mendapatkan clean shot-nya ke arah Nova maupun ke arah Fenerbahce. Yap, dan ini bagus banget pergerakan dari tim FG. Mereka mengirim seorang Papi ke depan dan membatasi tim Nova untuk masuk lebih dalam ke area zona. Tapi di lain sisi, tampaknya dari Fenerbahce kehilangan pemain-pemain mereka dan tinggal menyisakan 1 player lagi yang bertahan.
seorang diri. Yes, betul itu Rebellion yang masih berusaha untuk bertahan, berusaha untuk prodding aja karena nggak banyak pergerakan ataupun inisiasi yang bisa dia lakukan saat ini, dan bahkan Nova juga sudah mulai pergerakan mereka dan bahkan menemukan last man standing dari arah tim Fenerbahce. Yap, ini Nova kalau dia bisa chicken langsung nempel ke arah puncak klasmen. Ini bakal jadi Wow. game yang penting banget bagi tim Nova kalau mereka pengen kembali menjadi juara dunia. Yes, betul, dan bahkan belum sempat fight balik tapi Lamborghini yang tertumbangkan juga dari arah angle tim Nova, bahkan dibakar juga posisinya tapi masih miss Molotov yang dilontarkan dari arah tim Nova, dan Lamborghini pun nggak bisa diselamatkan dan dipulangkan juga ke arah bagian lobby, menyisakan 3 player aktif lagi, bahkan Dark pun terculik dari arah angle seorang Order. Iya, tapi tampaknya dari Rabis pun tertangkap oleh Order yang kali ini kian mengamuk. One by one, lawan di pick off oleh tim Nova yang sekarang kembali mengamuk, dan Rabis pun langsung dipulangkan ke arah lobby menyisakan Frankie. Seorang diri masih bertahan dari tim DX, tapi dari Fierce Gaming menyadari bahwa mereka punya kekuasaan di area zona, langsung mengirim 3 player ke arah zona, 1 player di sisi belakang, membatasi tim Nova untuk maju lebih dalam lagi ke arah pinggiran zona. Yes, betul, nampaknya dari seorang Triga dan juga Papi Potro yang berusaha untuk mengawasi antara posisi Nova dan juga The Xavier. Frankie, last man standingnya masih berusaha untuk mengandalkan shake-nya, tapi circle-nya sayang sekali nggak masuk ke area mereka, dan mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman seorang Frankie, dan bahkan Order akan coba memangsa laba-laba yaitu pejuang terakhir dari arah tim The Xavier. Ya, Frankie nggak banyak ruang dia pun dipantau full oleh tim Nova. Nova pun tahu bahwa mereka nggak bisa bergerak dengan bebas menuju ke arah zona. Yang pasti mereka harus nge-clear belakang dulu, baru mereka coba untuk melakukan trading fight ke arah tim Furious Gaming. Yes, betul, dan kalau misalkan kita lihat dari segi kuantitas, ini dari Nova dan juga Furious Gaming mereka masih komplit dengan 4 player mereka, dan lihat begitu sabarnya semua angle player Nova mengarah ke arah Frankie, dan itu dia last man standing The Xavier didapatkan angle dia, dan Nova 13 poin elimination sudah mereka kantongi, dan tersisa top 2 antara Furious Gaming dan juga Nova kali ini. Ya, dan kita bakal lihat juga dengan 2 tim tersisa, 4 lawan 4. Ini 2 tim yang lagi butuh poin. Betul. Dari tim Nova butuh ke puncak, dari Furious butuh naik dari klasmen dari posisi 16. Dan keduanya ini punya chance yang sangat luar biasa terbuka untuk melangsung naik dengan cukup pesat. Yes, betul, dan kita bisa lihat dari masing-masing tim juga sudah mulai split out. Ada yang melebar ke arah bagian kanan, ada yang melebar ke arah bagian kiri, dan Big Milo masih menjaga area bagian backline dari Furious Gaming, dan Vico juga akan segera dimainkan oleh Big Milo. Sementara itu dari arah Papi Potro menjaga angle-nya di arah bagian bebatuan untuk bisa mendapatkan clean shot-nya ke arah tim Nova. Tapi lihat sekarang dari tim FG, setelah mereka tadi cukup melebar, sekarang merapat. Sedangkan dari Order kembali melepas vision dari tim-timnya, coba ngeflank ke arah tim FG yang sekarang kian menyempit. Ini Order kalau punya posisi yang enak bisa ngeflank ke arah FG, ini bisa menang dari tim NV. Tapi kalau dari Ordernya ke pick off, otomatis dari tim FG punya posisi yang luar biasa enak. Yes, jangkar sebelah kiri dari arah Order dan juga Papi Potro akan berduel, nampaknya berusaha untuk menjaga area bagian backline dari masing-masing timnya, dan kali ini Granat hampir aja bisa menembus pertahanan dari arah pohon dari seorang Order, tapi Papi Potro juga cukup low HP-nya, tertake low dari arah angle tim Nova, Jimmy tapi ketembang. Jimmy lah yang tertake down terlebih dahulu Trading. dari arah angle, dan bahkan ditradingkan juga posisi antara Nova dan juga Furious Gaming. 3 lawan 3 masuk dari juga, tapi dari Jimmy, para boy juga tertumbangkan. Tinggal 2 player dari tim NV yang bertahan, dan bahkan sekarang trading kembali terjadi 2 lawan 2 untuk tim Nova dan juga dari tim FG. Yes, betul, dan bahkan Order juga sudah mulai bergerak, bahkan Order pun terpikir, dan One on one. trading terjadi 1-on-1, 1v1 antara Papi Potro dan juga King udah mulai maju juga. Papi Potro udah tertake low HP juga, dan itu dia Oh. WWCD. Furious Gaming berhasil bisa mendapatkan WWCD-nya untuk game kita yang terakhir. Papi Potro save the day. Yes, what a close game dari FG dan juga dari Nova. Tapi dari Furious Gaming berhasil menutup hari dengan kemenangan yang begitu penting bagi mereka. Dari posisi ke-16, ini bakal langsung lompat dengan sangat pesat menuju ke papan tengah. What a nice game dari tim FG, bermain dengan sangat hati-hati, bermain dengan kesabaran yang luar biasa. Punya zona